Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja dan tetap semangat untuk belajar. Jangan sampai di pandemi ini gara-gara belajar online menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Jadi tetap semangat belajarnya ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang yang namanya baris dan deret geometri. Oke, kita bahas dulu untuk yang barisan dulu deh. Barisan itu kan adalah susunan angka-angka yang mempunyai pola tertentu dan ciri khas atau karakter khas dari barisan geometri adalah mempunyai yang namanya kelipatan yang sama. Kelipatan atau yang namanya itu rasio yang sama. Kalau aritmatika mempunyai selisih yang sama, tapi kalau barisan geometri itu adalah kelipatan atau rasio yang sama. Contohnya, misalnya ada barisan seperti ini nih. 3 habis 3 itu adalah 6, habis 6 itu 12, habis 12 itu 24, dan seterusnya. Sekarang kalau kita perhatikan, 3 ini adalah kan suku pertama. Ini 3 baris selanjutnya itu 6, berarti kan ini dikali kedua. Habis itu dikali lagi 2. Lalu ini dikali lagi 2. Nanti setelah 24 berarti dikalikan dengan 2. 24 dikali 2 itu adalah 48 dan seterusnya. Ini adalah kelipatannya selalu dikalikan 2. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, misalnya ada suatu barisan. Pertama 81, habis 81 27, habis 27 itu 9 dan seterusnya. Ini kalau kita lihat, ini makin ke sini barisan itu makin mengecil atau makin kecil ya angkanya, berarti kelipatannya itu bentuknya itu adalah lebih kecil daripada 1 pasti. Kalau ini kan dikali dengan 2, berarti kalau ini dikali dengan 1/3 atau dibagi 3, kan 81 dibagi 3 itu 27. 27 dibagi 3, 9. Nanti ini 9 juga dibagi dengan 3 atau dikali 1/3. 9 dibagi 3 itu 3 dan seterusnya. Ini adalah contoh dari barisan geometri. Dan masih yang sama, kalau untuk barisan, suku pertamanya, ini kita ganti dulu, suku pertamanya itu bisa kita tulis simbolkan dengan A. Ini adalah A, ini A. A itu adalah suku pertama. Suku pertama. Dan yang namanya setelah suku pertama ini adalah suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Begitu juga yang ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Jadi di sini barisan juga disimbolkan sama seperti kita menyimbolkan pada barisan aritmatika. Ini barisan disebut itu juga UN. Berarti UN itu adalah suku ke N. Dan di sini ciri-ciri khasnya itu kan mempunyai kelipatan dan rasio yang sama. Yang di sini ini 2 ini adalah rasionya. 1/3 ini adalah rasio. Rasio itu simbolnya itu adalah R. Ini simbol dari rasio. Dan untuk mencari rasio, ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus UN dibagi dengan UN dikurang 1 atau U sebelum dari UN. Misalnya nih, ini yang pertama nih, ini kan contoh yang pertama. Ini yang kedua. Yang pertama ini kan sama aja nih, bisa kita cari nih. R-nya itu misalnya kita pakai suku kelima, bisa nih suku kelima dibagi dengan sebelum 5 berarti kan suku keempat, dibagi suku keempat. Berarti suku kelimanya itu adalah 48, dibagi suku keempatnya itu adalah 24. Berarti sama dengan rasionya 2 ini. Kalau yang contoh yang kedua, ini baris yang pertama ya. Untuk yang baris kedua, rasionya bisa kita pakai U3. U3 berarti dibagi sebelum 3, 2. U3-nya itu adalah 9. 9 dibagi 27. Sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9, 1. 27 dibagi 9, 3. Berarti 1/3 ini untuk yang baris kedua. Ini contoh untuk mencari rasio. Dan untuk mencari UN, kita bisa menggunakan rumus A itu suku pertama dikali rasio pangkat N-1. Ini rumus untuk mencari UN dari barisan geometri. Misalnya ini kan ada
barisan nih. Kalau diminta untuk mencari U11, bisa kita masukin aja N-nya diganti 11, R-nya itu tergantung rasio dari baris tersebut. Oke, contohnya nih. Tentukan suku ke-6 dari barisan. Suku ke-6 itu adalah U6. Ini U6 yang akan kita cari. Di sini kita udah tahu nih, A-nya itu adalah 40, ini suku kedua, ini suku ketiga. Sekarang kalau kita lihat, kita cari. Cari dulu nih, A-nya udah tahu nih, A-nya itu 40. Rasionya kita cari dulu. Kita bisa pakai yang mana aja. Misalnya rasionya pakai U2. Berarti U2 per sebelum 2 itu ada 1. U1 atau A. U2-nya itu adalah 20 dibagi 40. Sama dengan sama-sama dibagi 20. 20 bagi 20, 1. 40 bagi 20, 2. Berarti 1 per 2. Ini rasionya. Berarti U6-nya, kan rumus UN gini. A dikali R N min 1. Berarti kalau U6, A kali R pangkat 5. Karena kan 6 dikurang 1. Berarti A-nya sudah ada nih, kita tinggal masukkan saja. A-nya itu adalah 40. Rasionya 1 per 2. 1 per 2 ini dipangkatkan dengan 5. Jadi sama dengan 40 dikali kalau 1 pangkat 5 kan 1 per 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2. Ini kan 4. 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Berarti 1 per 32. Ini sama dengan 40 dikali 1, 40 per 32. Ini bisa kita sederhanakan. Ya, misalnya sama-sama kita mau membaginya dengan, nggak usah yang ini deh, bagi 2 dulu yang gampang. Berarti kan 20 per 16. Lalu ini bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 4. 20 bagi 4, 5. Lalu 16 dibagi 4, 4. Berarti suku ke-6-nya itu adalah 5 per 4. Ini untuk barisan. Oke, untuk deret. Deret itu adalah penjumlahan dari sebuah barisan. Itu adalah yang namanya kita sebut yang namanya deret. Penjumlahan dari sebuah barisan. Kalau misalnya tadi ada barisan 3, 6, 12, berarti ini kan namanya barisan. Barisan. Berarti deretnya, ini bisa deretnya itu adalah 3 ditambah 6 ditambah 12. Ini namanya deret. Deret itu adalah penjumlahan dari suatu barisan. Simbolnya itu adalah SN. Atau SN itu disebutnya itu adalah jumlah N suku pertama. Misalnya ada deret kayak gini nih, contoh. Contoh, ada deret 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus 48 dan seterusnya. Kalau ditanya S3 berarti 3 deret pertama, kita jumlahkan aja. 3 ditambah 6 ditambah 12. Berarti sama dengan 18, 19, 20, 21. Ini deret. Dan untuk rumus dari ini kan untuk manual ya, tapi kalau untuk rumus mencari deret dari geometri, rumusnya itu bisa kita gunakan ini. SN sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Dan ada dua rumus atau satu lagi, SN sama dengan A, ini sama aja cuman tukeran. R dulu, R pangkat N dikurang 1, buka kurung, per R min 1. Ini letaknya aja. Jadi ada 2, 1. Ini yang 1, ini rumus yang kedua. Dan bagaimana kita menggunakan atau membedakan menggunakan rumus yang mana? Ini kan ada dua rumus. Yang ini, yang 1 duluan, ini digunakan apabila R-nya itu lebih kecil daripada 1. Kalau R-nya lebih kecil daripada 1, kita gunakan rumusnya yang ini. Kalau R-nya lebih besar daripada 1, kita gunakan rumus yang ini nih. Oke, ini contohnya. Lebih jelasnya kita bahas dengan contoh. Di sini tentukan jumlah 5 suku pertama. Berarti jumlah 5 suku pertama itu yang ditanyakan adalah S5. Ini S5 ini yang akan kita cari. Dari deret 2, 6, 18, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat suku pertamanya 2, suku keduanya 6, suku ketiganya itu 18. Berarti dari deret ini A-nya itu adalah 2,
Lalu kita bisa menentukan rasio. Bisa rasio kita pakai U3, berarti U3 dibagi dengan sebelumnya, berarti U2. U3 itu adalah 18 dibagi 6. Berarti kalau 18 dibagi 6 hasilnya itu adalah 3 ya, berarti rasionya itu 3. Karena rasionya ini lebih besar daripada 1, berarti pakai rumus yang ini. Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Tinggal kita masukkan aja, A-nya sudah ada, A-nya 2. Rasionya R-nya itu adalah 3, maaf ya 3, pangkat N-nya itu, kan ini kita ingin mencari S6, berarti, maaf, S5 ya. S5 di sini, ini S5. Berarti 3 pangkat 5 dikurangkan dengan 1 dibagi dengan R-nya itu adalah 3 dikurang 1. Ini kita cari dulu 2, buka kurung, 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu, ini kita ingatkan lagi, ini 3 pangkat 5 artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, bukan 3 kali 5 ya. 3 kali 3 sebanyak, di sini sebanyak 5 kali. Jadi 3 kali 3 itu 9, dikali 3, 27, dikali 3 lagi 81, dikali lagi 3. Berarti 243. 243 dikurang 1. Ini 3 pangkat 5, 243, lalu dibagi dengan 3 dikurang 1 itu 2. Di sini, ini bisa kita coret nih. Ini nggak usah di ini, atau disederhanakan gini nih. S5 sama dengan ini kan 2 dikali, yang dalam kurung dulu kita operasikan. 243 dikurang 1 kan jadi 242 dibagi dengan 2. Ini kan bisa kita kalikan lalu dibagi dulu 2, dibagi 2. Ini bisa langsung kita coret sama-sama 2. 2, 2. Berarti hasilnya itu adalah 242. Ini adalah jumlah 5 suku pertama. Kalau dijumlahkan nih hasilnya seperti ini. Oke, untuk barisan deret dan deret matematika, geometri ini kita sampai sini. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin kita bahas contoh soal yang lebih kompleks ya. Oke, sekian, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.